Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang untuk teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa lagi di Scholarship Talks episode 3, di mana kali ini kalian juga akan mendengarkan podcast Scholarship Talks ini bersama host yang tidak akan pernah kalian temui dimanapun. Ya, siapa lagi kalau bukan dengan aku Arifah dan juga teman aku Sarah. Oke, kami di sini berdua, host A&A, akan memandu podcast ini beberapa menit ke depan bersama topik-topik dan juga bintang tamu yang sangat menginspirasi. Wow, siapa tuh ya? Siapa dong? Kasih tahu dong. Oh, sebentar. Sebelum kita kasih tahu lanjut ke sana nih, kalau sebelumnya kita udah berbicara podcast sebelumnya nih, kita review dulu ya. Kita berbicara tentang lembaga beasiswa Jabar Future Leader ya, Ara. Bener banget. Nah, kali ini kayaknya ada yang spesial dan sebagai pamungkas dari pra-event kita juga nih. Betul begitu, Ara? Bener. Spill gak sih? Mau di-spill gak? Spill dong, jangan buat semua penasaran. Kira-kira apa sih, Ra, hari ini tuh topiknya apa gitu? Dan siapa bintang tamu kita? Aku gak mau bahas topiknya deh, biar nanti bikin kalian penasaran. Aku mau spill tipis-tipis siapa sih bintang tamu hari ini. Penasaran nggak? Penasaran dong kakak, siapa dong? Oke, jadi beliau ini adalah benar-benar mahasiswa yang bisa jadi kita panutan ya. Dia berprestasi, terus dia juga mewakili fakultas kita, fakultas tercinta yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi mewakili apa sih? Penasaran gak sih? Langsung aja kali ya Arifah. Oh iya tentunya, dan aku juga penasaran ini mewakili Fakultas Ekonomi Bisnis. Oke, without further ado nih ya teman-teman semua yang udah mendengarkan di podcast hari ini, kita langsung saja kita sambut bintang tamu kita, kakak bintang tamu. Selamat datang. Selamat datang. Halo semua. Halo kakak. Halo. Gimana nih? Iya, daripada buat penasaran nih, dari tadi kan kita masih spill juga nih ya, kakak bintang tamu. Siapa sih kakak bintang tamu? Boleh dong kakak bintang tamu memperkenalkan diri kakak kepada teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan podcast kita hari ini. Waduh, disebut kakak bintang tamu tuh kayak kesannya gimana gitu ya. I feel very honored ya. Sebelumnya kenalin semuanya. Halo, aku Hilda Zulfahayuni dari ICT Business 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi sebenarnya kalau di antara teman-teman di kelas atau misalkan teman-teman seangkatan aku sih biasanya manggil aku Dai. Jadi kalau misalkan kalian memanggil aku Hilda boleh, memanggil aku Dai juga boleh. Kayak gitu. Oke, thank you kakak Hilda dan kakak Dai atau kakak Dai ya. Boleh. Hilda atau kakak Dai. Oke, ini kak tadi kan sempat di-spill nih sama Ara nih ya sebelumnya. Katanya kakak ini mewakili salah satu perwakilan dari Fakultas Ekonomi Bisnis alias fakultas kita tercinta. Nah, kalau boleh tahu nih kak, mewakili sebagai apa sih di Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri? Dai ini. Ya, jadi alhamdulillah kemarin di 2021 ini aku dipilih untuk menjadi mahasiswa berprestasi perwakilan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Wow, keren banget. Aku jadi merinding gitu deh. Kalau boleh tahu nih kan, kakak mahasiswa berprestasi ya. Mawapres tuh apa sih kak? Itu adalah sebuah program atau komunitas atau gimana tuh kak bentuknya? Oke, jadi setahu aku Mawapres itu adalah kompetisi yang diikuti oleh hampir seluruh universitas di Indonesia. Nah, yang mengadakannya itu dari pusat langsung, dan itu tuh biasanya kita belajar banyak hal baru dan juga mengkompetisikan banyak hal gitu. Jadi kalau misalkan nih kompetisi olimpiade matematika itu kan cuma satu aja aspeknya, berarti matematika gitu bidangnya. Atau misalkan kompetisi robotik, ya udah kita fokus di robotik. Nah, tapi kalau untuk mahasiswa berprestasi ini adalah kompetisi yang menurut aku broad banget cabangnya, bidangnya juga.
Jadi kita nggak cuman fokus di satu hal aja, misalkan fokusnya di prestasi akademiknya aja, enggak, tapi kita juga harus bisa mengkompetisikan diri kita nih di bidang-bidang lain. Bisa jadi bidang non akademik, bisa jadi juga personality kita, behavior kita, dan juga masih banyak skill soft skill dan juga hard skill lainnya yang nantinya bakal dipertarungkan gitu antar universitas di Indonesia, kayak gitu sih. Wah, berarti saingannya benar-benar se-Indonesia ya. Ini benar-benar skillnya diadu gitu, keren banget sih. Jadi ini adalah sebuah kayak kompetisi gitu ya Kak. Artinya berarti ada, aku mau langsung bertanya nih ya Kak, ke tadi yang pernyataan Kakak ya. Tadi kan katanya kompetisi ini, berarti ada beberapa tahapan nggak sih untuk menjadi Mawapres sendiri? Maksudnya kayak ada prosedur untuk daftarnya, atau emang menjadi Mawapres ini tuh ditunjuk langsung gitu sama dosen? Oke, kalau ngomongin tahapannya ini pasti ada tahapannya ya. Jadi sebetulnya aku pun juga masih levelnya itu masih berprestasi fakultas ya. Karena dari setiap fakultas pun di universitas, misalkan di Telkom sendiri, itu tuh kita diseleksi lagi. Jadi sebelum kita dikirim ke nasional, kita ini ada seleksi internal dulu nih antar fakultas. Dan nggak semua orang di fakultas juga langsung lolos jadi perwakilan fakultasnya. Nah, untuk di per fakultas sendiri tuh sebetulnya punya itunya masing-masing ya, punya otoritasnya masing-masing, otonominya masing-masing untuk menentukan bagaimana cara memilih mahasiswanya. Nah, bisa jadi juga dipilih sama dosen, atau misalkan memang ada seleksi dari fakultasnya diberikan apa ya, kayak diberikan sebelum praseleksi gitu, praseleksi untuk menjadi perwakilan fakultasnya, atau juga hal-hal lainnya. Tapi untuk aku sendiri di FEB sebetulnya secara pasti aku kurang tahu, karena untuk tahun ini dan tahun kemarin itu agak beda ya, karena mungkin sekarang kan online nih. Nah, yang tahun kemarin tuh aku juga sempat tanya-tanya sama Mapresnya FEB, itu beda lagi sama yang tahun ini. Jadi kayaknya itu juga tergantung sama situasi, tergantung sama kondisi, dan karena kita lagi di tengah-tengah pandemi, mungkin dari pihak fakultas sendiri cara menyaring orang-orangnya itu pasti melihat kira-kira, ibaratnya kayak kira-kira siapa nih yang paling kelihatan terang gitu di antara anak-anak yang udah terang, tapi siapa nih yang paling terangnya gitu. Itu yang diambil, biasanya kayak gitu sih. Oh gitu ya, berarti Kak ada seleksi sendiri dari penilaian dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnisnya juga gitu ya? Benar-benar, karena pas di ajang mahasiswa Mapresnya itu sendiri, kita tuh juga dipertemukan dengan banyak banget dosen dari berbagai fakultas. Jadi itu pasti dosen tuh ambil andil banget. Itulah kenapa kita kalau bisa itu kita jangan cuma melibatkan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita mau ikut kompetisi misalkan, atau kita mau ikut apapun itu, libatkan juga orang lain. Karena kalau misalkan kita nih sendirian aja, ya udah kita nggak bilang-bilang ke kampus misalkan, atau kita nggak ada cerita-cerita ke dosen pembimbing atau dosen wali kayak gitu, ya kita nggak akan kelihatan gitu sama pihak kampusnya. Oke, ini menarik banget sih Kak. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Ara. Langsung aja Ra, next question. Oke, tadi kan persyaratannya itu pasti ada pilihan dari dosen gitu ya Kak. Nah, awal mulanya itu pengajuan diri kah? Atau bagaimana Kak? Terus kayak ada persyaratannya nggak sih, harus ikut berapa kali lomba, atau IPK-nya harus berapa? Seperti itu ada kah? Oke, jadi sebenarnya ini untuk case aku pribadi ya, karena pasti case di setiap orang beda-beda, dan kalau misalnya kalian tanya Mapres dari fakultas lain juga pasti beda ceritanya sama aku. Cuman kalau aku sendiri, aku pun juga gak tahu gitu seleksinya tuh gimana, sampai pada akhirnya dari kemahasiswaannya langsung nunjuk aku. Itu dari langsung dari kemahasiswaan fakultas nunjuk aku. Nah, yang aku tahu dan yang mungkin bisa aku share di sini adalah, kalau misalkan kalian nih udah punya dorongan, keinginan, motivasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi, ya berarti yang harus kalian lakukan adalah berprestasi. Berprestasi di sini itu bukan berarti harus menang kompetisi, harus
pokoknya harus yang kayak jaya-jayanya gitu, nggak cuman kayak itu aja. Tapi berprestasi di sini sepengalaman aku yang dinilai itu nggak cuma dari kompetisi tapi juga dari kontribusi. Jadi kalau misalkan nih teman-teman semua di sini tertarik banget pengen jadi mawapres kayak aku waktu dulu maba, atau mungkin aku pas lagi semester 2 juga aku ada keinginan gitu ya dalam hati, tapi aku nggak tahu juga gitu tahapan-tahapannya untuk jadi mawapres itu kayak gimana. Yang aku fokuskan adalah action-nya. Jadi aku lebih fokus ke action-nya, gimana ya cara aku untuk melakukan kontribusi, gimana ya cara aku untuk meraih prestasi yang menurut aku itu akan impactful untuk diri aku sendiri dan juga untuk orang lain kayak gitu. Nah, tapi untuk seleksi-seleksi yang lainnya itu pasti ada seleksi administratif ya. Yang pasti kalian tuh harus menjadi mahasiswa yang bersih gitu ya, bersih maksudnya jangan macam-macam gitu. Terus juga ada untuk IPK-nya kalau nggak salah itu ada minimalnya itu kalau aku lupa, kalau nggak salah kalau nggak 3,2 itu 3,5 kalau nggak salah itu, tapi akumulatif. Nah tapi kalau misalkan kalian ada di bawah atau nggak ada minimal IPK-nya, aku lupa deh kalau minimal IPK-nya. Kalau misalkan kalian ini mungkin bisa langsung di Diktinya nih, ada website Diktinya, nanti di situ bakal ada, biasanya di announce dulu nih sama pusat kira-kira kriteria apa aja yang bisa dijadikan patokan, dan pasti ke universitas juga kriterianya masih sama. Jujur aku lupa ingat karena waktu itu persiapannya pun juga dikasih tahunya itu cuma H-1 minggu. Jadi dalam H-1 minggu kita di calling sama kemahasiswaan fakultas, terus kita harus nyiapin semua dokumen itu. Makanya aku kayak udah langsung menuhin checklist aja semua gitu, udah langsung aku penuhin, terus aku lupa di sekarang ini ya yang pastinya itu kayak gimana, tapi mungkin sedikit banyaknya kayak gitu sih gambarannya. Oke, berarti kakak nih termasuk mahasiswa yang sering mengikuti perlombaan. Nah, aku sama teman-teman yang dengar pengen tahu nih, kakak tuh selalu ikut lomba apa ya? Maksudnya kayak apakah ada satu bidang yang benar-benar kakak ikutin terus perlombaannya, atau bidangnya macam-macam gitu kak? Kontribusi kakak dalam perlombaan dari awal mula mawapres gitu. Oke, jadi untuk perlombaan sendiri aku emang anaknya suka banget ikutan kompetisi. Jadi untuk beberapa kompetisi yang sering aku ikutin itu biasanya kalau nggak debat itu esai atau nggak business case. Karena kan aku anak FEB nih, jadi nggak akan jauh-jauh dari itu. Nggak akan tiba-tiba aku ikutan misalkan kompetisi robotik gitu atau kompetisi bikin sebuah program, itu kan kayak terlalu jauh ya. Jadi pasti aku deket-deketnya ke situ. Kalau nggak business case, aku ikutan esainya juga pasti berhubungan sama bisnis lagi, berhubungan sama ekonomi lagi, atau nggak aku ikut debat. Nah dari lomba-lomba penalaran itu tuh biasanya ada cabang-cabang lain, yang maksudnya tuh kayak kalau misalkan kalian udah masuk nih ke satu pintu, misalkan kalian masuknya lewat pintu debat, nah nanti tuh kalian bakalan nemuin interest lain, nemuin cabang-cabang lomba penalaran lainnya dari lomba itu. Karena biasanya kalau lomba penalaran tuh kayak gitu sih, kayak kalau misalkan kalian udah masuk satu pintu, nanti kalian bakalan tertarik untuk masuk pintu-pintu yang lainnya. Oke, ngerti. Berarti apa ya, saling tarik menarik yang menuntun kita ke jalan yang lebih bercabang gitu ya. Jadi banyak kesempatan di lain waktunya gitu. Nah kak, aku penasaran nih, yang dipanggil sama kemahasiswaan itu mahasiswa tahun keberapa ya kak? Semester berapa gitu kak? Nah untuk pembibitannya sendiri itu kalau nggak salah di tahun-tahun sebelumnya pas lagi offline itu ada dari semester 1, dari maba-maba pun biasanya udah suka diambil ya. Cuman untuk yang tahun ini, karena mungkin dari pihak kampus dan semua orang kayaknya di dunia juga masih lagi transisi gitu ya, masih menemukan gimana nih caranya kita supaya masih bisa menyaring mahasiswa dengan efektif dan efisien, mahasiswa berprestasinya, tapi dengan online kayak gini, dan itu kan pasti butuh proses yang panjang. Jadi untuk pengalaman aku sendiri, itu aku diambil ketika aku di semester mau liburan kemarin liburan semester 4 ke 5 berarti. Nah tapi kalau nggak salah itu di tahun-tahun sebelumnya pembibitan itu dari awal, dan kemarin nih aku mau ngasih sedikit bocoran dari pihak kemahasiswaan pusat juga udah ngasih rambu-rambu gitu ya ke kita, supaya kita juga ngajakin adik-adiknya yang lain, menyaring adik-adiknya yang lain, bibit-bibit yang lain nih untuk bisa dipupuk, untuk bisa dijadikan sebagai mahasiswa berprestasi kayak gitu.
Oh berarti ada tipis-tipis penilaian dari ini ya Kak ya, alumni, bukan alumni sih, kayak yang tahun sebelumnya Mawapresnya gitu ya Kak? Kalau itu sih kayaknya setahu aku sih enggak ya. Cuman mungkin untuk yang misalkan aku angkatan Mapres angkatan aku ini nantinya bakalan jadi ibaratnya kayak kita sharing bareng gitu. Kita sharing bareng sama anak-anak maba misalkan atau anak-anak yang ada di semester bawah kayak gitu. Oh, Tapi gitu. kita nggak ada ambil-ambil untuk nggak ada mencalonkan seseorang, itu nggak ada. Oh, berarti pure penilaian Fair dari- ya, jadi fair. Ya, pure, aduh insecure. Benar. Enggak dong, jangan insecure dong. Insecure banget, Bun. Iya, aduh. Gimana nih Pak, insecure gak sih Pak? Apa Iya nih ya, ngerasa? ngomong-ngomong si Ara nih, insecure ya Kak Hilda. Aku mau nanya nih, pengalaman kakak terhadap ya ini si kata insecure ini, output dari overthinking biasanya ya, seperti itu katanya. Pernah nggak sih kakak waktu pas udah jadi mapres ini kan tiap fakultas ada profil mawapresnya ada ya. Rasa pas ketemu mawapres dari fakultas lain tuh ngerasa ada sedikit kayak overthinking, aduh insecure banget nih ngelihat dia kayak gini, atau okay, I can do this. Oke. Ngomongin tentang insecurity, ngomongin tentang aduh nggak pede nih lagi motivated banget dan segala macam, itu pasti pernah. Dan ini aku buka-bukaan aja, kayaknya aku juga di setiap kali aku itu diajak ngobrol gitu ya sama orang, terus orang itu mentitle aku sebagai mahasiswa berprestasi, jujur yang keinget di pikiran aku tuh adalah, oh kok aku bisa jadi mahasiswa berprestasi, kok orang bisa ngasih title ke aku mahasiswa berprestasi. Nah dari semester 1 sampai semester 3 itu, ketika teman-teman aku yang lain itu mereka mempersiapkan diri dengan prestasi tuh yang benar-benar yang tadi aku bilang, prestasi itu yang benar-benar kejayaan gitu, juara 1, 2, 3, atau enggak sampai ada yang bikin startup, ada yang bikin komunitas dan segala macam. Yang aku lakukan dari semester 1 sampai semester 3 adalah mencoba. Jadi aku tuh sebenarnya menurut aku ya, strength aku adalah bukan aku menang, tapi karena aku nggak pernah nyerah. Jadi dari semester 1 sampai semester 3 dari semua kompetisi yang aku ikutin, kompetisi nasional itu aku nggak pernah menang. Beda sama teman-teman aku ini, teman-teman mapres yang lain dari fakultas lain, mereka tuh menang dan juara 1, juara 2 itu kayak itu kan, maksudnya orang-orang bilang prestasi itu kan. Nah sementara yang aku lakukan adalah aku tuh terus mencoba. Jadi even aku tuh nggak menang, ya nggak apa-apa, bulan depannya aku coba. Jangan kan kayak gitu, kayak misalkan aku ikut satu kompetisi bulan ini terus berakhir di tanggal 23, tanggal 25 aku pasti udah ikutan kompetisi lain. Meskipun aku kalah, aku nggak peduli aku kalah atau aku menang, yang penting aku ikutan terus. Dan kenapa aku bisa kayak gitu? Karena aku berpikir bahwa sebenarnya yang dibutuhkan mindset yang harus dibangun oleh mahasiswa sekarang itu adalah gimana sih cara kita menginvestasikan waktu kita nih di kampus selama 3 atau 4 tahun ini supaya nanti kita bisa ngambil juga interestnya gitu. Berarti kalau investasi kan kita pasti bakal ada ngambil kayak kita menanam sesuatu, ada yang kita tuai juga gitu di akhirnya. Nah aku selalu berpikir kayak gitu, gimana nih caranya supaya 4 tahun aku di kampus ini nggak sia-sia gitu. At least aku nggak jadi the best, tapi aku nggak peduli juga aku nggak jadi the best, tapi yang pasti yang aku pedulikan adalah I'm doing the best for myself and I'm being the best version of myself, kayak gitu. Kan terdengar sedikit klise mungkin ya untuk orang-orang kayak, wah ini sih kata-kata defaultnya orang-orang yang lagi memotivasi gitu, tapi jujur aku tuh kalau misalkan dibilang orang yang insecure atau nggak insecure, aku tuh orang yang paling insecure. Kayaknya aku dari kecil juga udah insecure karena dari faktor keluarga juga, aku kan anak bungsu dan kakak-kakakku nih kalau bisa dibilang mungkin ini kita kayaknya sesama anak swasta pasti juga pernah kan ngerasain kayak, wah kalau lihat anak negeri apalagi universitas yang bisa dibilang prestigious gitu ya, kita kan pasti kayak agak minder gitu kan. Nah kakakku itu semua kakakku itu berasal dari universitas prestigious, dan di universitas prestigious tersebut kakak-kakakku ini juga jadi bintang-bintang ya gitu. Jadi aku nggak insecure gitu kan. Iya. Iya, terus juga sebenarnya perjalanan aku untuk jadi mahasiswa berprestasi di Telkom ini juga menurut aku kayak sesuatu yang sulit untuk aku percaya dari diri aku sendiri. Aku sulit untuk percaya karena
sebelum aku kuliah di Telkom nih sebenarnya aku udah pernah kuliah di tempat lain gitu. Jadi aku nih sebenarnya juga nggak pernah memproyeksikan diri aku kuliah di Telkom, tapi ternyata pas aku masuk ke Telkom ya udah aku harus jadi the best di sini, dan akhirnya ya maybe this is what I got gitu, from doing the best and being the best version of myself. Dan untuk bilang kayak insecure dan segala macam, jujur ketika aku ketemu ini, ketika aku misalkan di kelas tuh aku nggak sebelum aku jadi mapres itu aku nggak pernah yang kayak merasa sangat insecure, itu belum pernah. Tapi ketika aku ketemu sama teman-teman mapres yang lain, jujur di situ pressure-nya tinggi banget sih. Itu maksudnya teman-teman aku tuh pada baik, cuman bukan dari teman aku gitu loh pressure-nya, tapi emang akunya aja gitu yang ngerasa kena pressure gitu kan. Nah, justru aku ini tipikal orang yang semakin aku ditekan tuh semakin aku mau ngelawan gitu. Jadi ketika aku kena pressure itu, percaya atau nggak percaya, ketika aku disuruh ikutan mapres itu kan kita bisa ngeliat tuh CV orang lain, dan pas di situ kalau misalkan dibandingin CV aku tuh biasa aja gitu, terus portfolio aku juga biasa aja, orang lain tuh udah kayak keren banget, bahkan ada yang seangkatan sama aku dan dia tuh udah kayak bikin ini, dia udah bisa bikin komunitas dan segala macem. Itu tuh kayak sesuatu yang menurut aku, aku kena mental nih gitu kan. Aku kena pressure banget. Tapi dari selama aku di seleksi untuk jadi mapres, di situ aku kalau nggak salah ngelamar di NGO itu sekitar 6 atau 8 NGO, aku ikutan kompetisi 2 atau 3 kompetisi. Di situ aku juga belajar ikutan itu. Pokoknya semakin aku kena pressure, semakin aku ngelakuin sesuatu untuk ngelawan pressure itu. Aku kayak gitu sih. Bagus, keren banget. Mantap. Ini keren banget sih, Ara. Expected banget jawabannya, kayak luar biasa. Karena aku kira kayak, iya aku insecure, kayak cuma jawab ya aku insecure, ternyata wow gitu kan. Dibalik keinsecurean itu nggak pernah berhenti. Iya, poin yang paling aku dapetinnya dari Kak Hilda nih, never stop to trying, ya kan Kak. Jadi dan ya udah coba aja terus sampai mampus gitu ya kasarnya. Gitu ya Kak. Dan investasi waktu sebaik-baiknya, memang betul banget sih ini kata Kak Hilda, apalagi kita masih dalam perkuliahan ini gitu ya Ra. Nah, berlanjut nih ya Kak Hilda, dari cerita insecure-nya yang sangat inspired untuk kita semua, aku mau bertanya tentang suka dan duka. Karena pasti ya, namanya kehidupan selain jadi mapres ataupun apalah selain mapres gitu ya Kak, ada beberapa suka dan duka yang kita alami. Nah, di sini Arifa mau bertanya tentang suka duka apa aja selama Kakak menjadi diri Kakak hari ini, apalagi yang berat nih. Iya, berat banget ya Kak. Apalagi udah kena title-nya nih, orang-orang pada tahu ini nih mapres dari FEB nih Hilda gitu. Nah, itu suka dukanya pasti yang Kakak rasain sampai detik ini. Oke, suka dukanya ya. Mungkin aku ini cerita dari awal mungkin ya. Jadi boleh banget. Ketika aku dipilih untuk jadi mawapres ini, aku kan jadi gini, kalau misalkan aku kan di kelas internasional ya. Jadi kalau di international class itu kita emang cuma ada sedikit gitu anak-anaknya. Jadi satu kelas pun juga cuma ada 25 orang, dan dari 25 orang itu pun juga kita dekatnya pasti sama segelintir orang aja kan. Nah, aku ini selama kuliah di Telkom ini benar-benar punya circle itu kecil banget. Itu tuh kecil yang benar-benar kecil gitu. Kalau mungkin orang bilang kecil tuh 10 orang, 15 orang, enggak. Aku 5 orang, 6 orang. Itu kayak aku kecil banget gitu circle aku tuh. Nah, terus aku juga kan termasuk nih mahasiswa yang kena dampak pandemi ya. Jadi aku nih offline-nya ini cuman 1,5 semester gitu. Sisanya aku online semua. Yang mana sulit juga kan untuk aku untuk approach teman-teman aku yang lain gitu ya, untuk kayak memperluas circle dan lain sebagainya. Nah, suka duka ketika aku jadi mapres itu dari dukanya dulu kali ya. Oke, boleh. Pas aku ngelihat teman-teman mapres yang lain, mereka tuh punya supporter yang bener-bener wah banyak banget. Supporternya tuh udah dari kayak satu fakultas kali. Sementara aku pun juga di fakultas kayaknya orang nggak tahu gitu, siapa nih gitu kan, dia nggak ada yang tahu aku sama sekali. Jadi ketika aku jadi mawapres di situ, yang pertama kali aku pikirin adalah emang orang-orang tuh ada yang tahu aku ya gitu. Aku di situ langsung kayak ngerasa sedih dan gimana gitu ya, kayak ngerasa aku nggak punya temen nih, padahal kayak gini. Tapi ternyata
aku tuh ketika aku merasa sesendirian itu ternyata enggak gitu. Tiba-tiba aja ada orang yang ngechat aku, tiba-tiba ada alumni-alumni nih yang pada ngasih semangat ke aku, yang pada ngasih ujangan-ujangan ke aku. Jadi aku langsung kayak ngerasa, oh iya ternyata itu tuh cuma ada di kepala kita. Maksudnya mungkin ya benar kalau misalkan dilihat dari angka, teman-teman aku nih emang circle-nya kecil gitu. Jadi ketika aku jadi mapres juga orang yang ibaratnya ngasih apresiasi. Maksudnya gini ya, itu kan secara manusiawi orang pengen dong dikasih apresiasi. Kayak sekedar untuk kayak oh ya kamu ini selamat ya kayak gitu-gitu. Nah aku tuh nggak dapet itu. Aku tuh nggak dapet itu pas aku jadi mapres. Jadi itu sempet jadi duka, tapi setelah aku mengalami kayak fase dimana aku ngerasa aku nih kayaknya lonely banget gini, aku nih kayaknya kuper banget gitu kan di kampus. Ternyata enggak gitu, ternyata orang-orang tuh datang untuk nge-support aku, dan bahkan orang yang awalnya tuh aku nggak ngelihat dia, jadi aku ngelihat, nah sukanya di sisi itu loh. Akhirnya aku tahu, oh ya ini temen, ini mungkin temen tapi cara dia mengapresiasi seseorang tuh beda sama cara yang aku expect dia kayak gitu. Jadi aku jadi lebih tahu nih teman-teman aku nih orang-orangnya kayak gimana. Maksudnya bukan berarti mereka fake friend ya, cuman aku mikirnya adalah mereka nih adalah orang-orang yang mungkin afeksinya itu ditunjukkan bukan dari kata-kata tapi dari hal yang lainnya, dan itu terbukti selama aku jadi melalui seleksi mapres itu. Teman-teman aku support, tapi bukan support yang kayak selalu semangat bukan yang kayak gitu. Tapi mereka support itu diem-diem, ya mereka tuh support itu diem-diem, tapi aku ngerasain mereka ini support itu suka ya. Jadi ini menurut aku lebih general lagi, karena kan ibaratin aja bahwa seleksi untuk menjadi mahasiswa berprestasi misalkan, ini tuh kayak ujian dalam hidup gitu ya, ujian diri kita nih. Kira-kira kita bakal bisa ngeliat kan orang yang selalu ada, orang yang datang-datangan atau yang kayak gimana, dan itu emang kebuktian gitu. Nah terus ada lagi nih dukanya tuh datang dari keluarga. Jadi keluarga aku tuh juga kayak tadi aku bilang, karena aku anak bungsu dan gap usia aku sama kakak aku ini lumayan jauh juga. Jadi aku lahir ketika kakakku udah SMA kelas 3 mau kuliah. Jadi kakakku ya jadi kayaknya orang tua aku ini kayaknya udah beres gitu, euforia punya anak mahasiswa gitu, kayak anak-anak mahasiswa. Terus mereka kan mereka kayak euforia itu kayaknya udah beres gitu. Jadi pas bagian aku nih ya udah terkesan kayak biasa aja. Dari situ juga aku masih punya ekspektasi untuk orang tuh kenapa sih nggak apresiasi aku, orang sih kenapa sih nggak gini. Karena pas aku bilang aku dipilih untuk jadi mahasiswa berprestasi, orang tua aku kayak oh oke, cuma kayak gitu doang gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku semakin, karena aku juga tadi dibarengin sama menyibukkan diri juga kan, kayak aku mencari lebih banyak tempat untuk belajar lagi. Aku ikutan jadi volunteer, aku ini segala macem. Di situ aku jadi kayak nyadar lagi, oh iya ternyata nggak gitu loh ceritanya gitu. Ternyata mereka tuh bukannya nggak mengapresiasi aku, cuman caranya beda. Nah itu suka dukanya itu mungkin lebih ke kayak gitu sih. Dan dukanya tuh kebanyakan, kalau aku sih ya, aku tipikal orang yang ketika aku mengalami duka itu tuh cuman datang di awal. Jadi ketika aku udah melewati proses itu, akhirnya jadi suka. Kenapa? Karena aku nih orangnya suka mereview gitu kejadian yang udah lalu. Entah itu kejadiannya baik atau buruk, aku suka nge-review, oh ya kenapa ya dulu tuh kayak gini, oh orang-orang ternyata lagi ada di kondisi yang seperti ini, makanya mereka kayak gini ke aku, kayak gitu. Jadi untuk sekarang sih aku nge-remind itu semuanya sebagai suka aja sih, karena dukanya tuh sebenarnya menurut aku segala duka yang terjadi dalam hidup aku itu awalnya pasti bermula dari itu tadi, overthinking. Terus kita kayak second guessing ke orang, orangnya kayaknya gini-gini di kita, kayaknya gini-gini di kita kayak gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat lagi dengan kacamata yang lebih luas, dengan lebih banyak cermin, enggak kayak gitu ceritanya. Jadi itu sih, itu juga mungkin bisa jadi salah satu cara aku untuk mengembalikan motivasi atau mungkin untuk menyemangati diri sendiri kali ya, kayak gitu. Iya, betul. Dan menyemangati host di sini juga kayak keren banget berdamai dengan duka. Tapi emang betul sih tadi apa yang kata Kak Hilda sampaikan gitu ya, bahwa kalau misalkan emang nanti banyak duka ya kita boleh ada dukanya, tapi jangan terlalu larut dalam duka itu. Jadi seiring berjalannya waktu juga kita pasti akan banyak sukanya gitu ya, dan kayaknya nggak akan pernah mengkhianati lah ya hasilnya dari setiap suka duka atau duka-duka yang banyak yang kita jalani dalam kehidupan kita gitu ya Kak Hilda. Benar-benar. Mantap sekali. Aku masih speechless gitu loh.
Jawabannya di luar ekspektasi kita ya Pak ya. Di luar ekspektasi bener. Bener Oke, banget. lanjut Ra kalau kayak gitu. Ini makin penasaran aja Iya gitu. bener. Nah Kak, kan tadi kan berawal dari duka, ya kemudian bisa berdamai dengan duka tersebut menjadi suka, dan suka itu pasti akan menghadirkan benefit buat diri kakak sendiri. Nah, benefit yang kakak dapat nih selama menjadi Mawapres tuh apa sih, baik dari internal atau eksternal diri kakak gitu? Kasih tahu dong Kak. Oke, ini menarik karena ada banyak banget hal yang aku dapatkan setelah aku jadi dapat titel Mawapres gitu ya. Pertama adalah aku jadi kenal sama diri aku sendiri. Jadi dulu pas aku masuk ke kampus itu, aku memproyeksikan diri aku ini adalah sebagai seorang mahasiswi yang pokoknya aku nih ambis gitu. Pokoknya aku nih harus jadi the best. Pokoknya aku nih harus jadi nomor 1, entah di kelas, entah di mana. Pokoknya aku pengennya jadi nomor 1. Nomor 2 itu jelek, nomor 3 itu jelek. Pokoknya yang bagus nomor 1. Aku selalu memproyeksikan diri aku kayak gitu. Dan aku selalu punya dorongan itu karena yang aku bilang sebelumnya, aku kan pernah kuliah di universitas negeri lain dan aku mencoba untuk apply dulu tuh namanya ini ya UTBK lagi, ternyata gagal. Nah dari kegagalan itu menurut aku itu kegagalan yang super duper besar dalam hidup aku, karena ya gimana gitu kan ya, kita jadi kayak ibaratnya harus ngulang lagi dari awal, kuliah lagi dari awal, dan itu menjadi penyesalan yang aku recovery dari penyesalan itu tuh cukup lama banget, berbulan-bulan, bahkan kayaknya 2 semester 1, semester 2 itu aku masih memproyeksikan diri aku sebagai orang yang gagal. Jadi aku tuh marah gitu. Jadi aku nih belajar karena marah. Aku nih pengen ikut lomba karena aku marah. Aku pengen jadi yang terbaik tuh karena aku marah sama diri aku sendiri. Karena aku gagal, karena aku punya kegagalan itu. Dan menurut aku kegagalan itu tuh sangat memalukan, sangat mengenaskan gitu ya untuk diri aku, dan itu adalah kenangan yang sangat buruk gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Makanya ketika aku masuk Telkom itu aku memproyeksikan diri aku, pokoknya aku jadi orang yang ambis. Pokoknya aku harus dulu tuh aku saking jahatnya ada pikiran jahatnya adalah pokoknya aku pun juga temenan sama orang itu tuh harus ngasih benefit ke aku. Orang itu tuh harus membantu aku dalam proses bekerja kayak gitu. Iya, pokoknya aku tuh kayak marah sama diri aku sendiri. Tapi setelah aku lama-lama nih, kayaknya dibukakan hati aku tuh pelan-pelan. Jadi aku kan ikutan juga nih komunitas debat. Aku ikutan juga waktu itu UKM. Aku mulai main sama teman-teman. Aku mulai kenal sama teman-teman. Dari situ pada akhirnya aku mulai sadar, oh enggak gitu. Ternyata diri aku yang sebenarnya itu enggak kayak gitu. Apalagi ketika aku dipilih jadi Mapres, di situ aku benar-benar dibukakan banget hati aku, dan aku di situ langsung karena jadi gini, pas aku masuk ke Telkom aja nih, kayaknya hari pertama atau hari kedua atau setelah beres PKKMB, aku punya cita-cita gitu, aku punya ambisi pengen jadi mahasiswa berprestasi. Tapi itu tuh cuman aku ini dalam hati aja gitu. Aku kayak selalu berteriak gitu ya, asik berteriak. Aku selalu punya bisikan itu dalam hati, aku pengen jadi mahasiswa berprestasi, aku pengen jadi mahasiswa berprestasi nomor 1 di Telkom. Ketika aku dipilih untuk jadi mahasiswa berprestasi mewakili FEB, ketemu sama orang-orang yang lebih hebat, di situ aku benar-benar dibukakan hati aku, dan aku langsung diliatin sama Tuhan. Tuhan mungkin bilang ke aku, kamu pengen jadi mahasiswa berprestasi, udah dikabulin, tapi lihat nih, kira-kira kamu bisa nggak compete sama orang-orang ini. Dan di situ aku langsung kayak ngerasa, oh iya, ternyata my true self itu bukan apa yang aku proyeksikan sebelumnya. Jadi apa yang aku proyeksikan sebelumnya itu cuman aku yang membentuk diri aku dari sebuah kemarahan gitu, dari sebuah dendam gitu karena kegagalan. Tapi diri aku yang sebenarnya ternyata adalah ya aku yang gak pernah nyerah gitu, aku yang selalu gagal. It's okay gitu. Aku misalkan kalau dibilang, mungkin kalau aku memanggil diri aku adalah sebagai seorang pemenang yang selalu kalah gitu. Jadi aku kalah, tapi aku nih menang dari kekalahan itu. Menang apa? Ya aku menang banyak pelajaran. Aku jadi makin sabar, aku nggak bilang aku jadi orang yang paling sabar ya, atau aku bilang kayak aku udah sabar, enggak, tapi aku belajar tentang kesabaran, aku belajar tentang passion. Itu kita tuh harus sabar tuh artinya adalah
dalam sebuah kompetisi nih, apalagi ya dalam sebuah kompetisi itu kan kita sebagai peserta ya, kita bukan juri. Jadi yang menentukan menang atau kalah itu pasti juri. Yang harus kita lakukan adalah kita menerima itu semua gitu. Entah kita hasilnya bagus, entah kita hasilnya buruk, tapi kita menerima itu. Aku jadi kenal sama diri aku lebih jauh. Benefit yang lainnya ya pasti ya ada networking. Aku kenal sama orang-orang yang lebih luas. Kayak tadi kan aku berangkat dari anak international class yang cuman circle-nya sangat-sangat kecil gitu. Tiba-tiba aku kenal sama orang yang jadi lebih luas. Aku juga kenal sampai sama dosen-dosen di kemahasiswaan, bahkan dosen-dosen di fakultas, bahkan ada dosen yang itu dosen di luar fakultas FEB, tapi dia langsung ngajakin aku, dia ngubungin aku langsung untuk bikin jurnal. Dan itu juga jurnalnya, iya makanya aku langsung kayak aku mikir kok bisa kayak gitu. Terus benefit-benefit yang lainnya ya pasti lebih banyak pengalaman, karena kan juga tadi yang aku bilang ya, karena aku lagi ada di bawah pressure waktu itu ketika aku dipilih jadi Mapres, jadi aku benar-benar nge-push diri aku untuk oke, kamu ini lagi kena pressure, kamu ini lagi insecure, gimana caranya kamu harus keluar dari insecurity ini. Oke, kamu ikutan, kalau misalkan orang lain udah bisa bikin komunitas, at least kamu volunteer di komunitas apa. Aku volunteer waktu itu. Orang lain pernah menang, at least kamu ikutan dulu kompetisinya. Aku ikutan kompetisi ini, kompetisi itu. Aku bahkan sampai waktu itu tuh saking aku kayak apply itu seminggu kayaknya 10 deh aku apply itu ke NGO, volunteer, aku mau jadi pengurusan ini, kayak gitu-gitu. Tapi kebanyakan sih aku di luar kampus ya, karena kan kalau di kampus tuh biasanya struktural gitu ya, jadi harus dari maba. Nah pas aku maba nih aku emang jarang aktif di kampus gitu, jadi aku ngambil banyak banget kesempatan untuk di luar kampus gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga aku masih terus nge-push diri aku, dan banyak banget pengalaman yang muncul karena motivasinya adalah aku nih udah di title jadi mahasiswa berprestasi. Itu menurut aku jadi sebuah benefit dan jadi sebuah motivasi yang besar juga sih untuk aku pribadi kayak gitu. Panjang banget ya. Ini panjangnya bermanfaat. Tiap katanya tuh bikin motivasinya bangkit gitu. Aduh. Bener banget Ra. Itu benefitnya tadi selama perjalanan Kak Hilda ya. Sekarang ini sebelumnya nih ya, aku mau nanya lagi nih Ra. First impression aku menghubungi Kak Hilda itu adalah salah satunya fast respon banget. Oh iya bener banget sih. Luar biasa banget, dan ternyata itu bukan my first impression doang yang aku rasain. Ternyata setelah aku bertanya, adalah beberapa yang kenal juga sama Kak Hilda, emang Kak Hilda ini ternyata fast respon. Nah, pertanyaan yang mau aku tanyain adalah, dari tadi kakak menyebutkan aku bisa nge-apply sampai 10 dalam seminggu. Volunteernya. Tapi masih bisa fast respon gitu ya. Dibandingkan jujur li katanya, to be honest, Arifah pribadi pun kadang suka lama banget responnya. Nah, aku mau bertanya, kakak gimana kakak bisa memanage sedemikian rupa sampai kayak gak ada yang tertinggal sedikit pun gitu loh, kayak iya itu terlalu perfect bagi Arifah. Iya, bagi kita yang bener. Nah, itu gimana sih manage waktunya Kak Hilda? Sebenarnya kalau misalnya dibilang perfect banget, justru enggak. Ini banyak banget imperfectnya, banyak banget cacatnya sebenarnya untuk time management aku. Tapi mungkin karena waktu itu kebetulan itu seleksi dari Mapres ini tuh dilaksanakan lagi liburan 3 bulan tuh kan, pas kita lagi masa liburan. Jadi emang posisinya di situ emang lagi senggang gitu, dan aku lagi persiapan untuk lomba KDMI, kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Jadi emang keseharian aku sebelum aku dipilih jadi ikutan Mapres ini itu ya latihan debat gitu, nggak ada yang lain. Nah jadi pas itu aku ngeliat kayak wah ini spare waktu banyak gitu, aku punya 24 jam misalkan sehari, tapi kan nggak mungkin 24 jam aku kerja dong, jadi kayak 24 jam mungkin dikurangin aku tidur 8 jam, ya berarti sisanya itu aku masih punya banyak banget waktu nih gitu, selain yang udah aku sisakan juga nih, udah aku sortir juga sama waktu latihan debat, kira-kira masih ada berapa jam. Oke, dari waktu yang tersisa itu ada berapa kemungkinan aku bisa mengerjakan sesuatu, kira-kira bidang apa nih yang bisa aku kerjakan, atau bidang apa yang aku suka, atau bahkan mungkin bidang apa yang mau aku pelajari lebih lanjut kayak gitu. Nah tapi seperti tadi nih ngomongin fenomena fast respon atau late respon, menurut aku itu nggak bisa dielakkan ya dari kita nih sebagai mahasiswa yang ya kayak gini aja gitu kan, kita podcast lewat Zoom gitu, atau misalkan sekarang rapat lewat Zoom, atau bahkan kelas juga lewat Zoom gitu. Jadi orang itu memang
ini juga pasti semua orang pasti ngerasain gitu ya. Ada masa di mana kita ini nggak mau aja gitu balas pesan orang, nggak mau nih karena nggak punya waktu, tapi karena nggak mau gitu, nggak mau bales gitu. Dan aku juga sering ada di posisi itu. Cuman untuk time management ya, mungkin menurut aku untuk kondisi kita yang sekarang masih online, serba remote gitu, kerjanya remote, kita kerja sama orang aja tuh kita bahkan nggak tahu gitu rekan kerja ini mukanya tuh kayak gimana gitu, rekan kerja kita nih orangnya kalau misalkan ngobrol langsung nih kayak gimana, kita kan nggak tahu ya, karena semua ini kita lalui secara online gitu, secara virtual. Yang aku yang ngefek banget di aku adalah gimana cara kita nge-maintain diri kita sebenarnya, karena kita nggak akan bisa nge-maintain waktu kalau kita nggak bisa nge-maintain diri kita terlebih dahulu. Nah, untuk proses kita nge-maintain diri kita itu pun juga aku sampai sekarang masih belajar sih. Tapi yang aku tekankan adalah kalau aku sendiri ya, kalau misalkan aku nih lagi ada di mode kerja gitu, ada di mode kayak banyak ide, aku lagi pengen segala macam, kerjain itu dalam satu waktu. Karena menurut aku fenomena yang terjadi sekarang nih di mahasiswa atau bahkan di semua orang gitu ya, dengan online kayak gini, mood tuh datang-datangan, pengen kerja tuh datang-datangan, pengen nugas tuh datang-datangan moodnya, ya nggak sih? Bener banget ya kan. Ketika kita udah punya alert itu dari dalam diri kita nih, ketika misalkan kita ini udah ada feeling, oh kayaknya gue pengen nugas, lu nugas sampai beres semua gitu. Kalau misalkan aku biasanya kayak gitu. Jadi bahkan misalkan aku di BEM tuh kan aku nulis artikel ya. Nah, kalau misalkan ada waktu di mana aku nggak bisa kerja, oke, jangan dipaksain, kerjain dulu hal yang mungkin less stressful than that, atau misalkan mungkin nggak terlalu seberat itu. Kerjain yang lain dulu, kerjain yang kecil-kecil. Tapi ketika aku udah di mode, aduh kayaknya gue udah siap kerja, gue udah oke, moodnya udah oke, kerjain semuanya, balesin semua pesan gitu, atau enggak lu tanya gitu sama temen atau sama rekan kerja gitu, kayak gimana nih kira-kira kita sekarang progresnya udah sampai mana, segala macam kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kita nggak bisa expect diri kita untuk selalu mood gitu, selalu mau balas pesan, karena emang cara kerjanya manusia gitu ya di era pandemi sama sebelum pandemi itu beda banget sih, dan menurut aku semua orang juga pasti ada fase stres, dan stres pun menurut aku sekarang jadi double. Apalagi kalau kita di organisasi ya, stresnya tuh pertama kalau kita ngechat orang yang nggak bales, kita stres nggak dibales, terus kita stres karena kita dapat juga tekanan dari misalkan atasan kita gitu ya, dari relate banget gitu, ini ya. Iya, kita tuh ada di posisi sandwich gitu, kita ini lagi kepepet banget nih sama ini nggak dibales, terus dari atas juga ditanya-tanya ini jadi gimana gitu, jadi stres kayak gitu sih. Itu emang nggak bisa dielakkan lagi. Tapi menurut aku yang harus jadi pegangan untuk kita semua adalah jadi orang yang bertanggung jawab gitu. Ketika kamu udah ngambil sebuah posisi, ketika kamu udah komit sama suatu hal, lakuin sampai akhir gitu. Lakuin sesuai dengan apa yang kamu ucapkan sebelum kamu mau mengambil posisi itu gitu kan. Karena pasti ketika kita misalkan ada di sebuah organisasi atau kita ada di sebuah kompetisi, kita di sebelumnya juga udah punya proyeksi kan. Mungkin aja ada aja gitu orang yang nggak tahu gitu kalau masuk ke BEM misalkan. Kenapa mau masuk ke BEM? Nggak tahu, pengen aja, mungkin aja ada yang kayak gitu. Tapi jangan sampai jadi orang yang kayak gitu. Jadilah orang yang bertanggung jawab kayak gitu sih. Wah, bener banget sih. Terus Kak, aku penasaran nih, kan Kakak bener-bener tipikal orang yang konsisten dan kalau harus ngerjain tek gitu ya kayak. Nah, healingnya tuh kapan sih Kak? Self healingnya tuh kapan gitu? Karena waktu liburan semester aja yang 3 bulan Kakak pakai buat hal-hal yang investasi waktu gitu. Banget gitu ya Ram. Justru kalau misalkan aku dibilang orangnya konsisten, menurut aku nggak konsisten, tapi aku ini orangnya spontan dan ketika aku mau gitu. Ketika aku lagi semangat, aku semangat gitu. Tapi ada nggak waktu di mana aku nggak semangat? Ada gitu. Ada nggak di waktu di mana aku pengen healing? Ada. Nah, buat healingnya sendiri untuk orang yang tipikalnya kayak aku, mungkin ada juga orang yang justru kebalikannya kayak aku ya. Mungkin semua hal itu harus sesuai waktunya gitu. Kalau misalkan sekarang nih waktunya makan, berarti harus makan, mau nggak mau gue harus makan gitu. Nanti waktunya mandi, mau nggak mau harus mandi. Sampai itu kalau aku digituin, itu bakalan jadi stres buat aku gitu. Itu bakal jadi sebuah masalah lagi buat aku. Jadi kalau aku nih tipikal justru orang yang
yang penting ingat niat awalnya apa, yang penting tanggung jawab dan gak ngerugiin orang lain ya. Maksudnya cara kerja kayak gini tuh gak bisa kalau misalkan kamu emang udah komit sama orang lain. Kalau kamu emang udah komit sama orang lain, kamu tahu deadline-nya tanggal berapa atau jam berapa, ya lakuin gitu sesuai dengan komit kamu sama orang lain. Tapi ini untuk yang kayak kerjanya lebih ke individu, untuk yang berhubungan sama diri aku sendiri, aku lebih ke orang yang harus mengerti dulu nih diri aku, cara kerja aku, jam kerja aku, karena kan jam kerja orang juga beda-beda. Ada yang orang yang pagi-paginya ngantuk, malamnya tiba-tiba pengennya kerja terus, ada yang juga yang sebaliknya gitu kan. Ada yang sore-sore pengen kerjanya, itu kan macam-macam. Nah itu yang harus dimengerti tuh diri kita nih, harus ngerti cara waktu kerja kita nih kapan, cara kerja kita kayak gimana. Nah terus tadi juga masalah healing, kalau aku nih tipikal orang yang justru kalau banyak diem aku nih overthinking gitu. Jadi kalau banyak diem aku mikirin hal yang nggak seharusnya dipikirin gitu, kayak apa aja aku pikirin gitu. Makanya aku nggak bisa diem. Makanya kalau aku healingnya ngerjain sesuatu. Healingnya itu iya bener, aku berbeda sekali aneh. Tapi sebenarnya ini menurut aku cocok untuk orang-orang yang juga overthinker kayak aku ya. Overthinkernya tuh udah yang sampai kayak sesuatu yang nggak perlu tapi aku pikirin gitu, sesuatu yang harus dilakukan tapi aku lakukan gitu. Jadi kayak itu udah yang kayak kacau deh gitu. Nah makanya spare waktu yang terlalu lama, misalkan nih dalam 1 minggu aku bener-bener nggak ada rapat, nggak ada ikut kompetisi, nggak ada ngerjain tugas, nggak ada apa, udah aku stres menurut aku. Jadi yang aku lakukan untuk healing itu biasanya aku ikut kompetisi, karena kan kalau aku nih orangnya ekstrovert ya, jadi aku mendapatkan energi dari orang lain. Kayak sekarang kita ngobrol nih, aku dapat energi gitu dari kalian. Nah kalau kompetisi itu kan kita ketemu sama banyak orang ya, maksudnya kita sama temen tim, karena aku kompetisinya itu kompetisi tim, jadi aku ketemu sama temen tim, ketemu sama coach, ketemu sama dosen, ketemu sama ini, itu kayak ngasih energi ke aku. Nah kalau nggak kompetisi aku senangnya juga kadang-kadang baca, tapi kalau misalnya lagi males baca biasanya aku nulis apa aja, kayak nulis cerita kayak nulis apa, tapi nggak aku publish sih, itu kayak cuma buat diri sendiri aja, tulis jurnal kayak gitu-gitu. Itu sih healing juga sih buat aku. Yang penting kalau aku nggak diem, pokoknya kalau aku tuh healingnya adalah pertama nggak diem, kedua nggak ngedengerin omongan orang. Jadi omongan orang tuh nggak perlu aku dengerin, karena aku lagi sibuk ngerjain sesuatu kayak gitu. Itu cukup mengatasi stres aku sih. Wow. Hit me so hard. Nggak lama-lama Ra, ini lama-lama nih, nanti tugas kita bisa ini kali ya, joki ke Hilda. Aku seneng banget loh. Wah ya, jangan sampai gak bisa diemnya, ini luar biasa banget sih healing. Keren banget. Oke nih Kak, last but not least nih aku punya pertanyaan. Acara kita tuh acara scholarship edufair ya, tentang beasiswa. Nah aku tuh pengen tahu nih pandangan kakak nih tentang kaitannya beasiswa sama mahasiswa berprestasi tuh gimana sih Kak? Kan ada ya sekarang beasiswa itu berdasarkan yang punya prestasi, atau emang setiap mahasiswa berprestasi itu mendapatkan beasiswa gitu. Aku pengen tahu pendapat kakak, pandangan kakak tentang hal itu. Oke, kalau ngomongin beasiswa sebenarnya aku cukup familiar dengan beasiswa, karena di keluarga aku pun juga kebanyakan orang-orang yang dapat beasiswa. Kakak aku sendiri pun juga kemarin baru pulang S3 dari Inggris dan dia pun juga beasiswa. Jadi untuk keluarga dekat pun juga udah terbiasa dengar kata beasiswa gitu ya. Terus sekarang beasiswa dengan mahasiswa berprestasi, pandangan aku kayak gimana? Aku jujur kalau misalkan aku sendiri, aku sangat mendukung itu dan aku pengen juga dapat beasiswa itu, karena menurut aku beasiswa itu ini terlepas dari berapa jumlah uang beasiswa itu yang kita terima misalkan, atau apa aja benefit yang kita terima, tapi menurut aku beasiswa itu tuh bisa menjadi, untuk sebagian orang itu bisa menjadi sebuah motivasi, untuk sebagian yang lainnya itu bisa menjadi awal baru hidup dia. Karena yang namanya mahasiswa dengan beasiswa, kalau dia di kampus dengan beasiswa, dia itu kan pasti terikat dengan kontrak-kontrak yang ada di beasiswa tersebut ya. Jadi mau gak mau dia pasti harus terus-menerus memenuhi kriteria tersebut. Nah, dari proses tersebut, dari proses dia memenuhi kriteria dari beasiswa itu, menurut aku itu adalah proses yang kamu gak akan dapetin dimanapun itu.
kamu nggak akan dapetin proses yang kayak gitu, proses dimana kamu memperjuangkan sesuatu sekomit itu dengan komitmen kamu untuk dapat beasiswa di tempat lain ketika kamu nggak dapat beasiswa. Jadi untuk tanggapan aku sendiri, kalau misalkan sekarang nih kita bisa tahu kan sekarang informasi tentang beasiswa terbuka banget ya, dari BEM, dari Hima, dari manapun itu kayak sangat terbuka gitu, banyak informasinya. Kalau misalnya kita udah nerima banyak informasi dari beasiswa tersebut, ikutin menurut aku, karena itu benar-benar nggak cuma membantu secara finansial, tapi itu akan membantu proses untuk menemukan diri kamu juga. Karena tadi kita jadi belajar tentang komitmen, kita jadi belajar tentang rasa tanggung jawab, kita jadi belajar bahwa oh ya, kita nih punya value yang orang butuhkan, yang bisa kita share ke orang lain. Tapi value kita ini nggak akan berarti kalau kita nggak bisa mengoptimalkan value tersebut gitu. Karena semua orang pada dasarnya kan punya value juga. Tapi gimana caranya value kita ini bisa punya nilai plus. Nah, kalau dari orang-orang yang ikut beasiswa, pasti mereka memperjuangkan value plus value tersebut, value added tersebut. Jadi menurut aku itu sangat-sangat menjadi kesempatan yang bagus buat teman-teman semua, selain untuk membantu di bidang finansial, tapi juga itu bisa membantu di pengembangan potensi diri, kayak gitu. Mantap sekali. Sebentar dulu ini di skip dulu karena aku mau tarik nafas dulu karena masih speechless dan kayak masih melongo. Wow. Waduh. Oke, terima kasih Kak Hilda. Itu tadi pertanyaan yang ada serius dan juga pertanyaan-pertanyaan yang membuka open-minded banget, dan sampai kayak aku sampai nulis sih ini, by the way ya teman-teman semua yang mendengarkan juga mungkin ya, jangan sampai baru nulisnya di akhir nih ya. Ada kalau yang perlu penting dicatat, catat aja gitu ya, karena setiap katanya tidak ada yang tidak berlanjut nih Kak Hilda. Ini adalah last dari acara Scholarship Talks ini bersama host ANA ini. Itu adalah kita masuk ke acara games. Wah, ada gamesnya. Ada dong, apa lagi gamesnya, jadi nggak usah ini. Sekarang kita chill ya kan, gitu ya Ra ya. Benar. Gamesnya boleh dijelasin dong Ara, games apa nih untuk Oke, boleh. Jadi gamesnya tuh gampang nih Kak. Jadi kita bakal ngajuin suatu pernyataan dan kakak tuh tinggal jawab apakah itu true atau false dari pernyataan tersebut. Terus berikan alasannya gimana, kenapa kakak milih yang satu false, yang dua true gitu. Gampang kan Kak? Gampang kan? Oke, gampang sih. Cuman apa sih yang nggak gampang? Nggak gitu sih. Boleh langsung kita pertanyaan langsung mulai pertama aja ya. Iya, gimana Fra? Oke, kita langsung mulai ya. Ini berarti ya. Oke. Oke, kita langsung mulai. Kak Hilda, Kak Dai. Iya. Pertanyaan pertama, Kak Dai. True or false? Mahasiswa berprestasi itu hanya untuk mahasiswa yang memiliki privilege. False. False. Kenapa tuh? Karena sebenarnya kalau ngomongin privilege itu kan apa ya, sesuatu yang bisa dibilang kayak hak istimewa gitu. Hak istimewa berarti nggak semua orang punya gitu. Sementara menurut aku menjadi mahasiswa berprestasi itu semua orang nih bisa, semua orang nih punya kesempatan itu. Cuman orang mau nggak untuk mengambil kesempatan itu. Jadi itu bukan privilege, tapi itu lebih ke pilihan. Bener banget. Jadi teman-teman ya yang masih mikir mau pres hanya untuk orang-orang yang privilege, hilangkan statement itu ya, karena semua orang mampu kalau kita mau mencoba. Next, Ara. Oke, soal nomor 2. Kak Hilda, true or false? Mahasiswa berprestasi itu pasti banget nih disayang sama para dosen. Oh. False. Exactly. Wah, ini menarik nih. Kenapa nih false? Karena menurut aku sesuatu yang terjadi di luar kelas itu nggak seharusnya juga diterapkan di dalam kelas. Artinya siapapun kita di luar kelas, mau kita anak presiden, mau kita mahasiswa berprestasi, mau kita konglomerat, mau kita siapapun itu,
ketika kita ada di kelas, posisi kita adalah sebagai seorang mahasiswa. Kita punya dosen. Yang harus kita lakukan adalah kita menghormati dosen, dan dosen memberikan pengajarannya ke kita, dosen memberikan ilmunya ke kita, dan itu proses belajar mengajar yang objektif terjadi. Jadi menurut aku untuk jadi anak kesayangan itu bukan dititik beratkan kepada mahasiswa berprestasinya, tapi lebih dititik beratkan kepada kamu bisa nggak mengikuti rules yang dosen kamu punya. Kamu tahu nggak dosen kamu ini cara belajarnya kayak gimana, cara mengajarnya kayak gimana, kira-kira kondisi yang seperti apa yang dia mau, dan kamu bisa nggak mengikuti itu gitu. Kalau kamu bisa, kamu akan disayang sama dosen kamu. Itu udah nggak ada kalimat lainnya, maksudnya udah nggak ada alasan lain. Kalau kamu udah mengikuti kontrak belajar dosen, kamu aktif di kelas, kamu nggak membuat dosen merasa terganggu ketika mengajar, kamu udah pasti bakal disayang kayak gitu. Oke, berarti keaktifan diri saat berada di kelas ya Kak ya. Oke, Iya, boleh soal selanjutnya. Oh, gimana Kak? Ya, jadi menurut aku mau siapapun kamu, kayak misalkan kamu presiden kemahasiswaan, mahasiswa berprestasi atau siapapun, jangan pernah expect bahwa itu akan menjadi privilege tadi ya. Kalau menjadi hak istimewa untuk dapat kemakluman dari dosen gitu. Ini juga membuktikan berarti ya bahwa dosen Telkom University tidak dikasih luar biasa. Betul. Oke, next question Kak Hilda. Mahasiswa berprestasi itu harus dan pasti cum laude. True or false? Harus dan pasti cum laude. Menurut aku false. False. Apa tuh false? Karena cum laude itu beda sama kalau cum laude itu sebenarnya kita yang mendaftarkan diri kan, kita mau ikut cum laude atau enggak, itu sebenarnya kayak gitu. Kalau nggak salah bacanya. Jadi sebelum kita dinyatakan cum laude tuh ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah itu balik lagi, itu sebenarnya bukan keharusan, tapi itu lebih ke pilihan. Karena kita juga harus lihat kondisi mahasiswa berprestasinya, misalkan mungkin aja dia ketika mau lulus itu dia udah diterima di S2-nya di mana, atau dia udah diterima kerja, jadi untuk memenuhi syarat-syarat itu mungkin agak sulit, jadinya dia nggak lulus cum laude. Tapi itu nggak mengurangi value dia sebagai mahasiswa berprestasi, atau mungkin itu nggak akan mengurangi value dia bahkan sebagai seorang mahasiswa, karena cum laude itu kan titel penghargaan gitu ya, kayak titel penghargaan, dan itu didapatkan gitu. Itu harus ada syarat-syaratnya lagi, kayak gitu sih menurut aku. Oke. Jadi yang mau cum laude, mangga dikejar cum laude-nya. Kalau nggak mau cum laude ya udah apa adanya aja gitu ya. Nggak masuk berprestasi juga bisa gitu. Oh iya, betul. Pilihan ya sebenarnya itu. Oke, soal selanjutnya nih Kak Hilda. True or false? Mahasiswa berprestasi harus mahasiswa terpinter, paling pinter pokoknya di fakultas. Gimana tuh Kak? True or false? False, not. False, ini big false banget nih. Keras ya. Kenapa Iya, Kak? false banget itu. Karena kalau menurut aku mahasiswa berprestasi itu aspeknya tadi nggak cuma akademis, tapi juga ada non akademis, ada juga behavior kita dinilai, personality kita dinilai, cara kerja kita dinilai, ketika kita ada dalam sebuah grup, ketika kita kerja sendiri, kira-kira kita ini bisa nggak mengembangkan sebuah ide, kira-kira kita ini bisa nggak mencetuskan sebuah inovasi. Itu kayak banyak banget aspek-aspek yang dinilai ketika kita lagi seleksi mahasiswa berprestasi. Jadi untuk bekal IPK 4 aja itu menurut aku nggak cukup. Karena kalau IPK 4 kamu nggak punya skill sosial yang bagus, kamu nggak punya independensi yang bagus terhadap diri kamu nggak punya komitmen yang bagus, personality kamu nggak bagus, ya kamu nggak akan bisa gitu. Berarti harus seimbang gitu ya Kak, antara akademis sama sosial. Oke, next question Arifah. Oke, next question ini adalah question yang nggak perlu ya jawabannya nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir sih kayaknya pasti true gitu. Iya. Oke, Kak Hilda, menurut kakak nih, mahasiswa berprestasi adalah sosok menantu idaman. True or false? True. True deh kayak gini. Menurut aku nggak usah malu-malu Kak. Tergantung ya. Menurut
menurut aku sosok lah ya, di tengah-tengah lah ya, karena lah ya. Enggak, maksudnya ketika kita introduce diri kita ke misalkan calon mertua, emang kita bilang, halo, nama saya Hilda, saya masih berprestasi, jadi terima saya jadi menantu Anda, kan nggak mungkin kayak gitu ya. Tapi menurut bisa aku jadi privilege ya Kak ya. Iya, tapi menurut aku mahasiswa berprestasi mungkin bisa menjadi gerbang awal untuk nggak cuma jadi menantu idaman gitu ya, tapi juga untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri kita gitu. Jadi mungkin aja. Oke, jadi nih untuk yang denger podcast ini tolong dicatat ya, bisa jadi. Jadi tolong persiapkan diri juga untuk para pria-pria ya mendengarkan ya. Ya tolong. Aduh. Oke, the last nih dari Ara, langsung Kak, the last banget. Oke, ini the last dari games kita hari ini nih Kak. True or false, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. True. Why? Karena hasil gini, ada orang kan, sebagian orang yang bilang kayak enggak, usaha itu mengkhianati hasil gitu. Gue udah berusaha, aku udah all out banget, aku udah melakukan segala sesuatu, tapi aku masih gagal, tapi aku nggak juara, tapi aku begini, aku nggak gitu. Hasil, menurut aku, itu adalah cerminan dari usaha. Ya tadi benar, usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya adalah, apapun hasilnya, entah itu kita menang, kalah, misalnya di kompetisi, entah itu hasilnya kita diterima, nggak diterima, bagus atau mungkin menurut orang nggak bagus, itu adalah cerminan dari usaha yang udah kita lakukan. Tapi apakah itu semua sia-sia? Enggak. Selama usaha yang kita lakukan itu benar-benar datang dari hati, itu panggilan dari hati, itu kita lakukan dengan nggak cuma melibatkan diri kita, tapi juga melibatkan misalkan untuk orang-orang yang beragama gitu ya, melibatkan Tuhan, itu melibatkan keluarga, maksudnya minta doa dari orang tua, kita minta doa dari teman-teman, minta support dari teman-teman, pokoknya melibatkan alam semesta, hasil itu nggak akan pernah sia-sia. Dan usaha itu memang tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Jadi hasilnya itu kadang kalau misalnya kita gagal atau kita kalah, itu kita nggak mungkin dalam satu hari itu kita langsung oh ya ini hikmahnya gini gitu kalau bahasa agamanya, nggak mungkin gitu. Tapi itu pasti ada prosesnya. Tapi percayalah itu nggak akan sia-sia. Jadi yang harus ditekankan adalah tetap berusaha sebisa mungkin artinya bukan cuma asal-asalan, tapi benar-benar secara optimal dan nantikan hasil yang akan kamu dapatkan. Dan kamu harus melihat hasil itu tuh dari banyak kacamata gitu, gak cuma dari satu aja. Misalnya ini gagal, ya udah gue jelek gitu, ya udah aku nggak berguna, nggak kayak gitu. Tapi dilihat dari banyak kacamata sampai pada akhirnya kamu tahu oh ya ini hasil yang memang I deserve to get this result kayak gitu. Oke, wow, aku coba Kak, ini gamenya jadi serius lagi gimana? Iya, ini gamenya jadi serius, jadi biar adrenalin gitu kayak mendengarkannya. Iya, down gitu. Oke Kak, karena emang pertanyaannya udah habis nih ya Kak, dan aku mau ngucapin nih makasih banyak buat Kak Hilda yang udah dateng di podcast Mom ini bersama host ANA. Jangan kapok ya Kak, kita undang. Jadi aku juga mau ngucapin makasih banget nih ANA. Oke nih Kak, sebelum penutupan nih boleh dong kasih kita para host dan teman-teman yang ngedengerin nanti motivasi nih yang closing statement dari seorang Kak Hilda nih, gimana nih? Oke, karena tadi juga aku sempat nyinggung ya bahwa aku tuh melihat diri aku sebagai seorang pemenang yang sering kalah, pemenang yang kalah. Jadi ini aku sampaikan kepada juga mungkin orang-orang yang ngerasa hidupnya tuh kok banyak gagalnya, kok nggak berhasil, udah nyoba berapa kali masih gagal. Bahkan sampai di titik ini aja kayaknya belum ada nih keberhasilan yang aku mau gitu, keberhasilan yang aku damba-dambakan. Kalau misalkan kita lihat lagi nih dari jarak pandang yang lebih luas, lebih tinggi lagi dari yang kita punya sekarang. Sebenarnya dalam satu hari nih kita pasti punya wishes atau kita pasti punya doa tuh banyak kan ya. Mungkin ada 10, 100, 1000 gitu ya. Dan dari sekian banyak doa itu nggak mungkin ada yang nggak dikabulin. Artinya adalah dari sekian banyak hal yang udah kita lalui, nggak mungkin ada yang nggak Tuhan selamatin gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan ada teman-teman di sini yang not so religious gitu ya, nggak mungkin ada yang nggak bisa diri kita selamatin.
Artinya adalah make peace with your broken pieces. Dari semua kegagalan yang udah kamu lalui, coba pungut satu-satu, coba pungut dikit-dikit, terus kamu rangkai jadi sesuatu yang kamu bisa nilai nih, oh ya ini jalan ceritanya kayak gini, ini alurnya kayak gini, sampai akhirnya aku bisa dari titik ini, ternyata aku udah ngelaluin ini, itu segala macam. Dan jangan lupa juga untuk berterima kasih sama diri kamu sendiri. Karena kadang kita lupa untuk berterima kasih sama diri kita, dan kita ini terlalu banyak nyalah-nyalahin diri kita, ini terlalu banyak mengejek diri kita sendiri, bahkan kayaknya hater terbesar dari diri kita ini ya kita gitu. Orang yang paling menyakiti diri kita ini ya kita gitu. Nah itu biasanya kalau aku selalu sempatkan sebelum tidur itu kita kayak mikir, oh ya hari ini udah ngapain aja, terus bilang aja gitu dalam hati. Kalau takut ketahuan sama orang kan kayak lagi ngomong sendiri, ngapain tuh kan gitu mau tidur, kayak ngomong aja gitu dalam hati kayak makasih hari ini udah kayak gini-gini, kamu udah hebat banget, udah bisa melalui semuanya dengan baik, dan kamu masih bisa bertahan, bahkan sekarang mau tidur aja kamu masih bisa ada di sini gitu. Itu penting banget menurut aku, karena nggak kan ada orang yang bisa mengerti diri kita kalau itu bukan kita. Nggak kan ada orang yang bisa ngajak ngobrol diri kita secara deep banget kecuali itu kita. Karena kita sebagai manusia pasti punya ketakutan untuk membuka hal-hal kepada orang secara terbuka banget, secara langsung. Jadi bukalah semua rahasia kepada diri kita, jangan tutup-tutupin sesuatu. Dan untuk orang-orang yang mungkin masih belum tahu passionnya apa, sukanya apa, kira-kira aku ini bakal bisa jadi orang yang berprestasi nggak? Kira-kira dari tadi setelah mendengarkan podcast ini, kayaknya aku nih nggak bisa deh kayak gitu. Kayaknya aku nih born to be loser gitu. Misalnya kalian kayak punya pikiran kayak gitu, mungkin kalian harus mulai ngobrol sama diri kalian sendiri. Dan tadi jangan lupa make peace with your broken pieces, karena banyak kegagalan yang bukan berawal karena kita nih nggak bisa, tapi karena kita nggak bisa berdamai dengan apa yang kita punya, kayak gitu. Aku tepuk tangan, keren banget. Asli. Oke. Wah, speechless. Oke, terima kasih Kak Hilda. Itu adalah closing statement yang sangat sempurna. Sempurna juga. Dan teman-teman, benar banget tadi kata Kak Hilda, aku ambil poinnya. Yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Ya, berdamailah dengan diri kita, keep forward, dan juga jangan selalu menjudge diri yang buruk-buruk terus gitu ya. Kita harus selalu berpositive thinking untuk to be better person. Oke, itu adalah penghujung pamungkas dari Scholarship Talks episode 3 bersama Kak Hilda yang mewakili Mawapres ini ya dari Fakultas Ekonomi Bisnis kita di hari ini ya. Betul Ara? Betul sekali. Ya, dan sangat inspiring banget, dan terima kasih banyak Kak Hilda sudah meluangkan waktunya, segala-galanya deh pokoknya. Terima kasih banyak ya Kak Hilda. Makasih juga nih Ara dan juga ini siapa? Aku jadi lupa namanya. Siapa coba? Ini Arifah. Arifah? Iya, Arifah. A aja deh Kak. Oke, A&A ya. Iya, A dan A aja lah Kak. A&A yang udah ngundang aku ke sini. Ini kayak aku beneran I feel very honored dan I feel very content today. Thank you for having me, dan semoga ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat dan impactful untuk orang lain ya yang dengar. Pasti banget sih, pasti banget, dan rugi banget ini kalau nggak dengerin podcast ini. Iya, pokoknya kita harus branding kemana-mana nih biar orang-orang ikut termotivasi ya. Iya benar banget Ara, benar banget, dan terima kasih banyak sekali lagi Kak Hilda udah menyempatkan waktunya, pemikirannya, semuanya diceritakan di sini, sharing benar-benar yang insightful banget. Oke, kalau kayak gitu aku mau pamit aja. Kita dong, masa aku ditinggal? Jangan tinggalin. Agak, aku kira aku hanya sendiri di sini. Wah, parah banget. Aku hanya membayangkan. Tapi sebelum pamit, kita juga boleh banget sih Kak Hilda. Terima kasih juga atas waktunya. Jadi udah sampai sini aja podcastnya. Oh ini, wah kita mau tagline dulu sama Kak Hilda, boleh nggak nih Kak? Ya, boleh banget. Boleh banget. Gimana tagline-nya Ara? Jadi boleh dikasih tahu kakaknya. Boleh. Kalau misalnya aku bilang Scholarship Edufair 2021, Arifah dan Kak Hilda jawab ya.
make dreams come true with scholarship gitu Kak. Oke. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Scholarship Edu Fair 2021. Make dreams. Agak ngelag ya. Scholarship. Oke, makasih banyak Kak Hilda dan teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih banyak. Makasih juga. Kita undur diri ya buat teman-teman semua yang udah nonton. Terima kasih banyak. Udah, Ya, akhir dan kata. jangan lupa. Oh iya, umumin dulu nih, Fa. Ya, apa tuh, Ara? Oke, jadi kita nih masih membuka pendaftaran bagi teman-teman yang mau mengasah skill bahasa Inggrisnya, yaitu ada ini apa tuh namanya Pak? Aku jadi lupa nih gara-gara TOEFL. Oh iya bener, tes TOEFL prediksi ya teman-teman. Boleh banget yang mau daftar langsung aja, ada linknya di bio IG kita. Dan juga nanti kita di tanggal 5 Desember 2021 bakal ngadain puncak acaranya, main eventnya, yang insya Allah bakal ngundang gue star yang pasti semua tahu lah siapa beliau itu, ya nggak Pak? Betul banget, Mutiara Betawina. Betul sekali. Jadi pantengin terus setiap postingan dan konten-konten yang ada di Instagram kita ya teman-teman semua. Instagramnya adalah Scholarship Edu Fair. Oke guys. Dan di situ juga nanti kita bakal ada webinar yang menghadirkan bintang tamu yang insightful juga. Betul. Tentunya ini berkali-kali lipat. Wah, ini aja podcastnya insightful, gimana webinarnya coba. Jadi kalian parah banget sih kalau misalkan tidak mengikuti konten-konten yang ada, event-event yang ada di Scholarship Edu 2021 ini. Betul begitu, Ara? Betul sekali. Ya udah langsung aja. Kalau begitu sudah sampai penghujung acara. Maka dari itu terima kasih sudah mendengarkan kami semua yang ada di sini, teman-teman Scholarship Edu Fair. Dan semoga apa yang kami sampaikan di podcast ini bermanfaat juga ya untuk teman-teman semua yang mendengarkan. Dan saya Arifah Hilmi Al-Rashid dan juga rekan saya Mutiara Litewina. Kita berdua pamit bintang undur tamu diri. kita hadir. Oh iya. Bintang tamu masih hadir bersama kita. Hilda Zulfaini. Kita semua pamit undur diri. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast ini, and see you on the next event dari Scholarship Edu Fair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.